Ibu, Bapak untuk presentasi. Izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Ibu. Baik. Baik, alhamdulillah. Sepertinya hari ini lebih cantik, lebih ceria, lebih semangat ya. Iya Bu. Terima kasih atas sanjungannya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, coba lihat dulu kanan kirinya temannya yang mana yang belum hadir atau yang tidak masuk pada hari ini. Coba dicek. Tadi si Bundan keluar, sudah masuk. Oke. Oh, udah masuk ya, boleh dia masuk. Semua ya. Ya. Alhamdulillah, berarti hari ini anak-anak ibu semua sehat, semangat. Kalian harus semangat kalau ingin menjadi sukses kan. Tidak ada sukses itu tanpa pengorbanan dan semangat. Oke? Oke, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai belajar untuk mendapatkan berkah pada pertemuan kita hari ini, kita mulai dulu dengan kegiatan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan Rizky dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik Bu Desi. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rizky. Sama-sama Bu. Sebelum mulai belajar, silakan kalian duduk ke kelompok yang telah Ibu atur di sebelumnya ya, yang sudah Ibu kasihkan info grup di WA, itu tentang kelompok kalian, silakan duduk dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Sudah? Apakah sudah menempati di kelompoknya masing-masing, Nak? Sudah, Ibu. Terima kasih. Kita review dulu materi yang minggu lalu itu tentang tugas pokok administrasi. Coba pengen tahu. Siapa yang bisa menyebutkan di antara banyaknya tugas administrasi itu? Haikal. Siapa yang bisa? Salah satu tugas administrasi ada yang tahu? Menulis, Ibu, menulis. Menulis. Coba Endang, apa Menyimpan Endang? Bu. Mencatat, Bu. Mengetik. Ya, betul. Mengarsipkan Bu. Betul. Ya, semuanya jawaban kalian itu semua benar ya. Hari ini kita akan mengulik lebih jelas lagi tentang salah satu tugas administrasi, yaitu tentang menghitung dan menyusun laporan ya. Kalau kita menghitung berarti itu tidak mungkin berhubungan dengan huruf nak ya, pasti berhubungan dengan duit ya kan, dengan angka ya kan. Iya Bu. Iya, Ibu. Semua semangat kalau berbicara duit ya. Oke, kita lihat dulu video yang akan Ibu tayangkan berikut ya. Bentar ya. Bentar nak ya. Ini sayang sekali video yang tidak bisa Ibu bagikan. Sebentar. Ibu lihatkan dari sini dulu. Apakah sudah terlihat, Nak? Sudah, Ibu. Ini karena videonya tidak ada, nanti kalian lihat di sini aja. Ibu sudah membuat pencantuman media yang Ibu gunakan di rencana pembelajaran Ibu pada hari ini ya. Bentar, ini Ibu lihat. Karena ya. Nih, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara atau prosedur pencatatan keuangan sederhana ya, di mana pencatatan keuangan sederhana itu
akan kita mulai dengan cara mengumpulkan bukti transaksi. Nih, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan menganalisa bukti transaksi, siswa diharapkan bisa menyusun bukti-bukti transaksi ke dalam pencatatan laporan keuangan dengan tepat. Selanjutnya, adapun kompetensi dasar yang ingin Ibu capai dan indikator yang akan Ibu nilai pada hari ini, kompetensi dasarnya yaitu menerapkan tata cara atau prosedur pencatatan keuangan sederhana dengan indikator pencapaian, menganalisis bukti-bukti transaksi dalam kegiatan administrasi, menyusun bukti-bukti transaksi ke dalam jurnal umum, buku besar dan neraca. Tahap terakhir yaitu melakukan pencatatan keuangan sederhana, diharapkan siswa mampu menyusun laporan keuangan. Ya, ini ringkasannya bahwa pembukuan sederhana dilakukan secara teratur, ya, secara teratur untuk mengukur keadaan keuangan dalam suatu lembaga, instansi, atau badan usaha, di mana langkah-langkah dalam proses pencatatannya itu terdiri dari satu, menyiapkan bukti, pencatatan sebagai bahan awal, mencatat bukti ke dalam jurnal, melakukan posting ke dalam buku besar, dan melakukan tahap pencatatan atau pelaporan. Coba siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis bukti transaksi? Ayo, siapa yang bisa? Saya dulu. Ibu. Ya, coba sebutkan. Ayo. Kwitansi. Ayo, siapa lagi? Nota kredit, Bu. Debit, Bu. Ya, Invoice. Faktur. ya, ayo, masih ada lagi? Siapa lagi? Rekening. Cek kosong gimana Bu? Kalau cek kosong Bu? Cek termasuk bukti, tapi kalau kosong nggak bisa digunakan, Rizky. Memo, Bu. Memo, oke ya. Oke, kalau sudah jelas, ini ada videonya. Nanti Ibu bagikan link video, nak ya, untuk bisa dilihat ya. Selanjutnya tugas kalian buat dalam kelompok kalian itu menganalisa bukti-bukti yang sudah Ibu lampirkan di soal yang Ibu bagikan di grup WA ya. Nanti tekan. Ini petunjuk mengerjakan soalnya. Masing-masing kelompok menganalisa dan menyusun bukti-bukti transaksi ke dalam jurnal umum, buku besar dan neraca. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil analisa bukti transaksi. Terus yang terakhir, jawablah soal evaluasi dengan baik dan benar dengan cara berdiskusi kelompok dan mencari sumber bacaan yang relevan. Nah, ini untuk membuat lembar jawaban tadi ya. Nanti kalian pindahkan di sini analisanya. Ini bukti yang harus dianalisa. Bentar ya. Nanti untuk pertemuan kali ini hanya diwakilkan oleh kelompok satu saja yang akan mempresentasikan. Kelompok yang lain nanti akan mengirimkan tugasnya di WA. Ya, silakan siapa yang mau tampil. Ini dari bukti ini, Nak. Coba kita amati satu bukti ini dulu. Bukti yang pertama ini. Dari video yang telah kalian saksikan tadi, coba dari bukti yang ini, apa yang bisa kalian analisa? Ayo, siapa yang bisa? Ini, bukti ini coba. Ayo. Buldan, bisa Buldan? Sebentar Ibu, kalau yang saya lihat itu terjadi kegiatan tentang pembayaran gaji Ibu. Ya, betul. Dari bukti ini apa saja yang terdapat di dalam bukti ini, Nak? Coba diuraikan satu-satu. Yang pertama ada kop surat Ibu, itu Ya. yang pasti tentang instansinya. Kedua Ya. ada nomor buktinya, di Ya. situ tertulis bukti kas keluar. Kemudian Ya. ada tanggalnya, lalu Ya. dibayarkan kepada siapa, ada jumlahnya, Ya. dan beserta ada yang bertanggung jawab. Ada yang menyetujui, dibayarkan, dan ada yang membukukan. Terima kasih. Iya, betul.
Bagaimana kelompok lain? Adakah yang beda pendapatnya, Nak? Semua sama? Sama, Bu. Sama ya. Oke, ayo siapa yang bisa mewakili temannya untuk menampilkan tugasnya pada hari ini? Satu kelompok saja. Bisa dikirim ke HP Ibu, Nak. Nanti Ibu tayangkan. Ya Bu, sudah saya kirimkan ke WA Ibu ya Bu. Ya, silakan Endang untuk mempresentasikan, Nak. Ini Ibu, ini dulu ya, Ibu stop dulu ya, biar Ibu bisa lihat Endang mempresentasikan ya. Iya Bu, ditampilkan ya Bu. Ya. Ya, silakan Endang ditampilkan presentasi kelompoknya. Kan sudah saya kirim ke WA Ibu. Katanya disuruh mengirimkan Bu. Oh iya, ya kalian coba lihat di WA-nya masing-masing ya. Silakan diamati pekerjaan dari kelompok Endang. Yang tidak mengerti silakan kita bangun diskusi di sini. Ayo, silakan siapa yang belum ngerti. Ya, silakan disimak analisa dari kelompok 1. Sudah betul semua ini, Bu. Untuk tugasnya Endang, G. Ya. Tidak ada Coba masalah. ada yang lain nggak? Kalau kalian teliti itu jawaban itu ada pertanyaan dari Ibu nih. Kita lihat dari neraca saldo itu kan bukti transaksi itu tidak utuh Ibu tampilkan. Karena kalau Ibu ambil satu-satu bukti kan beda instansi. Jadi makanya itu Ibu ambil contoh bukti transaksi dari UD Buana yang merupakan itu bukti dari uji kompetensi keahlian akuntansi ya. Ada pertanyaan dari Ibu. Apa yang akan terjadi jikalau bukti yang Ibu sampaikan itu tidak utuh? Akan berdampak kemana? UD Buana itu ada memiliki 25 bukti transaksi, tetapi karena pada kegiatan ini Ibu lebih menekankan bagaimana cara kita menganalisa bukti, itu Ibu hanya memangkas hanya 10 bukti yang Ibu sajikan. Dampaknya kemana coba? Tidak seimbang Bu pembukuannya. Betul, ya. Ya, apalagi dampaknya. Dampaknya nanti pencatatannya nggak kronologis Bu, karena Ya, ada betul. transaksi yang hilang. Betul. Ayo, siapa lagi yang bisa menganalisis? Apakah sudah mengerti, Nak, semuanya? Jelas ya? Oke, baiklah. Kalau sudah mengerti, Ibu pengen siapa yang bisa menyimpulkan dari proses kegiatan kita ini tentang tujuan kita menganalisa bukti-bukti transaksi? Ayo, siapa yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Silakan Rizky. Oke. Tadi saya sudah banyak belajar nih bagaimana ternyata banyak ya jenis-jenis transaksi itu. Ya. Dan sepertinya kalau saya lihat itu di luaran itu banyak sekali format-formatnya juga ya Bu ya. Ya. Bahkan kertas-kertasnya juga berwarna-warni. Iya, betul. Iya. Oke, itu sih Bu. Oke. Yang lain ada pertanyaan, Nak? Yang lain? Silakan kalau ada pertanyaan atau ingin menambahkan dari materi Ibu tadi. Jelas semuanya, Nak? Jelas Ibu. Sudah Ibu jelas. Iya. Baiklah, kalau sudah jelas, kita bisa membuat suatu game ya, permainan ya. Dari materi Ibu tadi ya, apa yang bisa kita kreasikan, begitu? Yang kita bisa kreasikan dari materi Ibu tadi.
Ayo, apa yang bisa kita lakukan dari materi tadi, materi bukti tadi? Kita bisa menganalisisnya terus dicatat ke dalam jurnal, Bu. Ya, jadi tujuan kita mempelajari tadi karena Izin mengingatkan Ibu, sudah 15 menit. Ya, jadi dari kegiatan tadi diharapkan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari karena tidak terlepas dalam kehidupan kita ini berhubungan dengan bukti-bukti transaksi, baik itu bukti secara umum maupun bukti secara khusus. Semua orang pasti pernah bertemu dengan bukti transaksi. Nah, Ibu harapkan dari kegiatan ini kalian bisa menerapkannya, kalian bisa memilihnya, mengelompokkannya, mana bukti transaksi yang bisa membuat kas kita bertambah, atau mana bukti transaksi yang bisa membuat kas kita berkurang. Mungkin hanya ini saja yang bisa Ibu sampaikan, lebih dan kurang Ibu minta maaf. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya dengan membahas, menyambungkan dari bukti transaksi yang telah kalian susun tadi, dari bukti kita bawa ke jurnal umum, dari jurnal umum kita klasifikasikan atau kelompokkan lagi menjadi jurnal-jurnal khusus yang disebut dengan buku besar. Dari buku besar itu nanti kan ada saldo akhir. Nah, dari saldo akhir itu kita susun ke dalam neraca saldo. Untuk pertemuan berikutnya kita akan menyusun dari neraca saldo itu menjadi ke dalam laporan keuangan sederhana yang terdiri dari laporan perubahan laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan neraca akhir. Hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembalikan lagi ke posisi kursinya semula, Nak ya. Hore. Terima kasih Ya, terima kasih Bu Desi sudah praktek mengajar. Ya. Untuk selanjutnya langsung saja dipersilakan Ibu Endang untuk memberikan hasil observasinya. Monggo Ibu Endang. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Desi. Pagi Bu Endang. Maaf tadi manggil Endang-Endang aja. Tidak apa-apa, kita kan bertindak sebagai siswa, nanti mungkin seperti juga ketika saya. Iya. Untuk refleksi, untuk pembelajaran, iya. Untuk refleksinya dari peer teaching yang telah Ibu lakukan, kalau saya melihat sudah begitu bagusnya memberikan pengantar yang membuat motivasi anak itu bangkit ketika mau belajar, diberikan motivasi terlebih dahulu dari udah disampaikan tujuan pembelajaran, materi, kemudian persepsi masuk ke kegiatan Ibu PBL ya kemarin ya, itu sudah tema sintaksnya saya perhatikan sudah masuk di dalamnya, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Good job Ibu. Terima kasih Bu Endang. Begitu saja Ibu Nurul, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Endang atas refleksinya yang luar biasa untuk Bu Desi. Semoga bisa menambah untuk menyempurnakan lagi Bu Desi. Kalau dari saya Bu Desi, saya juga sependapat dengan Bu Endang, dari langkah-langkah pembelajaran sudah lengkap dari awal sampai akhir. Ada beberapa catatan kemawon Bu Desi dalam cara Bu Desi membuat PowerPoint PPT-nya. Iya. Saya kira-kira Bu Desi kira apa dari segi PPT-nya? Saya lihat dulu. Saya karena saya ini belum paham menampilkan di sini Bu ya. Saya pakai Canva. Oh, gitu. pakai Canva. Iya. Mantap Bu Desi. Ya, pakai Canva, terus saya sisipkan video. Sayang sekali tidak bisa saya tayangkan Bu. Iya. Saya kasih link YouTube untuk bisa melihat videonya Bu. Ya. Gini maksud saya Bu Desi, di kontennya untuk aplikasi apa saya enggak permasalahkan, yang mudah itu apa, cuma kurang gini ya Bu. Tadi ada tujuan pembelajaran masih terlalu deskriptif.
Iya, Bu. Ya, itu nanti bisa disempurnakan. Jadi cukup yang singkat, padat, jelas gitu ya untuk cara membuat untuk presentasinya. Kemudian mungkin gini Bu, misalnya anak disuruh membaca, itu dibuat link aja Bu. Lebih ringkas, padat, jelas ya. Buat link termasuk YouTube-nya juga buat link YouTube gitu. Jadi tidak terlalu kelihatan banyak sekali di dalam presentasi PPT-nya. Kemudian untuk refleksi akhir Ibu ini bisa ditambah, ini menanyakan kepada peserta didik itu bagaimana perasaan peserta didik setelah pembelajaran setelah pembelajaran Bu Desi, apakah senang, apakah bosan, apakah bagaimana refleksi dari peserta didik yang nanti hasil refleksi ini bisa kita gunakan untuk pembelajaran di minggu depannya. Jadi anak-anak merasa Bu Desi misalnya terlalu cepat, ya nanti kan bisa dikurangi frekuensi kecepatannya. Gitu di refleksi akhir bisa ditanyakan ke peserta didik. Tidak harus kontennya saja, tapi bagaimana pembelajarannya. Itu terima kasih dari saya. Terima kasih Ibu. Refleksi Bu Desi, monggo Bapak Sudianto untuk menambah. Iya. Ini tampaknya semakin kesini semakin baik gitu ya. Tadi saya lihat itu. Namun namanya orang itu kalau bisa itu kan sangat-sangat sempurna begitu ya. Nah, oleh karena itu untuk menjadi sangat-sangat sempurna perlu saya beri masukan Ibu Desi. Bahwa Ibu ini tadi topiknya apa ya Ibu ya? Prosedur pencatatan keuangan sederhana, Pak. Iya, pencatatan sederhana gitu ya Bu ya. Iya. Nah, itu akan jadi menarik apabila Ibu menjelaskan konteksnya. Iya. Nah, konteksnya kan akuntansi ya Bu ya. Iya, Pak. Konteksnya akuntansi, di situ ada berapa langkah atau di akuntansi, kalau detailnya sampai 9-10 ya. Iya, tapi kalau secara garis besar kan ada pencatatan, peringkasan, dan pelaporan gitu ya Bu ya? Iya Pak. Iya, maka kan berikutnya digambarkan mengenai transaksi itu bahan masukannya keuangan transaksi, masuk di akuntansi itu melalui pencatatan, pengitisaran, atau peringkasan, kemudian penyajian begitu. Di akhir penyajian, sehingga dapat dikatakan di situ bahwa di dalam akuntansi itu ada tahap apa yang sangat penting, anak-anak yang sangat menentukan begitu kan, ditanya gitu kan. Nah, sehingga merangsang ingin tahu begitu ya. Ya, apa ya itu? Yang pertama apa ya? Harus dicatat lebih dulu. Oke, itu namanya pencatatan kan gitu ya Bu ya. Iya Pak. Sekali lagi pencatatan. Jadi supaya anak bisa menghargai bahwa betapa pentingnya pencatatan. Akuntansi tanpa pencatatan nggak akan ada peringkasan dan penyajian. Seperti itu, didorong seperti itu. Pada dasarnya pembelajaran itu kan, tadi sama Bu Nurul, pembelajaran itu pada dasarnya itu merangsang, mendorong. Ya. Mendorong apa? Mendorong berpikir, mendorong berasa gitu kan, feelingnya tambah seneng, tambah pikirnya tambah kencang gitu kan, kemudian bertindaknya tambah terampil gitu kan, kira-kira seperti itu. Ya. Terus tadi di bagian kegiatan yang terakhir tadi kegiatan penutup itu harus ditegaskan berdasarkan pembahasan tadi dapat disimpulkan satu kesimpulan yang paling menonjol itu apa yang mudah diingat. Ngaten atur nuwun. Terima kasih Pak Sudi, Bu. Ya, terima kasih. Ya, mari kita beri aplaus untuk